Bismillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa la ba'du. Apa kabar teman-teman semua, teman-teman mahasiswa? Semoga berada dalam kesehatan, berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan kuliah ya, walaupun ada beberapa orang yang mengikuti, tidak masalah. Dan pada minggu yang lalu kita sepertinya memang, mohon maaf saya tidak memberitahukan karena memang bertepatan dengan 1 Muharram ya, di mana setiap daerah biasanya punya kegiatan, punya tradisi yang tidak bisa dilewatkan ya di tanggal 1 Muharram itu. Nah, karena itu saya pikir sudah maklum ya, pertemuan ke 13 yang kemarin kita tidak ada perkuliahan. Nah, sekarang kita lihat dulu kelas kita ya teman-teman sekalian. Nah, ada kelas kita lihat di kampus ya. Nah, ini kampus kita, sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya. Ke-13, pertemuan ke-13 kita mencoba membahas tentang tantangan ya, tantangan pendidikan Islam pada saat ini ya, tantangan pendidikan Islam pada saat ini. Nah, sebelumnya teman-teman semua di sini tentu sudah presentasi semua ya. Ada yang belum presentasi? Ada nggak yang belum presentasi di kelas ini? Coba Sifa Naulia sudah presentasi? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian Sunaria sudah? Belum, Pak, belum. Belum. Kamu presentasinya kapan? Mohon maaf, tahu saya baru bergabung. Oh, baru bergabung. Ya, oke. Ini ada Is sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sobat, sekarang pada pertemuan ke-13 ini kita ya mencoba membahas terkait dengan tantangan pendidikan Islam pada mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini. Kita akan mencoba membahas tentang hal apa saja yang harus kita siapkan ya, kita perhatikan, kita tanggapi dalam perkembangan saat ini. Ya, dalam konteks saat ini saya ingin mereview kembali beberapa pertemuan yang lalu bahwa dalam pendidikan Islam itu kita harus betul memahami tentang konsep yang namanya tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Nah, itu harus betul-betul kita pahami konsep itu ya. Ada tarbiyah, ada taklim, ada ta'dib. Nah, kemudian juga ada yang terkait dengan tujuan pendidikan Islam. Apa sebenarnya tujuan pendidikan Islam itu? Ya. Tujuan pendidikan Islam itu adalah untuk mewujudkan al-insan al-kamil. Insan kamil itu apa? Manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu siapa? Manusia yang sempurna tidak lain adalah Rasulullah SAW. Karena itu, pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang bagaimana caranya untuk mewujudkan suri tauladan terbaik dalam diri kita, yaitu Rasulullah SAW. Karena walaupun bagaimana ya, dalam pendidikan Islam itu siapa sih pendidik yang utama? Pendidik yang utama adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan terbaik yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak. Ya, jadi itu tujuan pendidikan Islam, untuk mewujudkan al-insan al-kamil.
manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna siapa? Rasulullah SAW. Nah, untuk mewujudkan insan kamil itu, fondasi utamanya apa? Fondasi utama dalam pendidikan Islam itu disebut dengan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah konsep di mana mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu, la syarikalah. Jadi konsep tauhid itu merupakan konsep utama dalam pendidikan Islam. Karena memang konsep utama dalam pendidikan Islam, maka pendidikan selanjutnya, ya, entah dia hebat dalam bidang apapun, ahli dalam bidang apapun, harus tunduk pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian implementasi untuk mewujudkan al-insan al-kamil melalui konsep at-tauhid itu terimplementasi dalam bentuk apa? Dalam konsep tarbiyah, taklim, dan takdik. Tarbiyah adalah seluruh proses pendidikan yang mengajarkan orang, manusia, dari tidak tahu menjadi tahu. Karena hanya manusialah yang bisa diajar. Makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini adalah manusia. Sehingga kemudian Allah menciptakan manusia sebagai apa? Khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu artinya apa? Ya, sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Orang, makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bumi agar bumi ini tetap lestari, agar bumi ini tetap indah, agar bumi ini tetap berada dalam kebaikan. Karena itu manusia dalam melakukan tindakannya, ya, dalam Islam itu namanya konsep ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tarbiyah ini mengajarkan manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada sebuah proses, ya, bagaimana seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan kamu itu la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi Allah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati, ya. Sehingga dengan pendengaran, penglihatan, dan hati itu manusia berkembang sehingga bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, karena dia punya akal, punya hati nurani. Nah, Allah menjadikan manusia itu tidak mengetahui apa-apa, tapi yang pertama as-sam'a, mendengar. Nah, karena itu dalam konteks ini, ya, Islam mengajarkan berarti setiap bayi yang lahir itu sudah memiliki kemampuan untuk mendengar, maka diazankan, ya, dalam Islam itu diazankan. Tujuannya apa? Mengenal tauhid. Mengenal tauhid. Walaupun dia itu belum berfungsi sepenuh akal pikirannya, tapi ketika lahir sudah diajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar melalui lafaz azan. Itu sebuah proses pendidikan di awal, ya, diajarkan. Lepas dari beragam pandangan, ya, yang jelas ketika lahir umat Islam mensunahkan, ya, anak itu diazankan untuk mendengar apa? Kalimat tauhid yang pertama. Dan diazarkan, yang mengazankan adalah kerabatnya atau orang tuanya. Nah, kemudian dalam proses perjalanan pendidikan Islam itu tetap mendapat tantangan, hambatan, dan gangguan, ya. Bahkan sejak masa Rasulullah sampai dengan sekarang, pendidikan Islam itu memiliki tantangan sesuai dengan zamannya. Nah, pada masa Rasulullah, masa Bani Umayyah, masa Abbasiyah, itu pendidikan Islam sudah berkembang dengan pesat, sudah berkembang dengan baik. Apa indikatornya berkembang dengan baik? Melahirkan para ilmuwan-ilmuwan. Melahirkan ilmuwan itu karena apa? Karena isyarat Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, ditantang
ya, bahkan menantangnya bukan hanya manusia, tetapi juga menantang jin. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Tantang ya untuk mampu menembus langit dan bumi. Tapi sampai saat sekarang orang juga belum mampu mendefinisikan secara utuh apa itu langit. Ya, kenapa? Karena setiap orang menggunakan pesawat yang paling canggih sekalipun untuk tanfudhu menembus. Sampai sekarang belum ketembus itu ya. Nah, itu kuasaan Allah. Apalagi sab'a samawat, 7 lapis langit dan bumi itu apa? Itu tarbiyah, konsep tarbiyah, mendidik, berproses. Yang kedua ada konsep ta'lim. Ini saya berkali-kali mengulang-ulang ya. Ta'lim itu adalah sebuah proses pembelajaran yang utamanya untuk mencapai insan kamil juga. Melalui apa? Melalui aspek yang disebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu disebut dengan pengetahuan, afektif itu sifat, psikomotorik keterampilan-keterampilan. Jadi pendidikan Islam itu bukan hanya teori, tapi mengimplementasikan ketiga ranah tersebut, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang ketiga, tujuan pendidikan Islam itu ada juga namanya ta'dib. Ta'dib ini sangat penting. Kenapa? Karena ta'dib ini membuat orang menjadi hamba Allah yang baik. Mengapa baik? Karena dalam ta'dib ini ya ada konsep di mana seseorang harus memiliki adab, harus memiliki akhlak ya, harus memiliki etika, moral ya yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kalau sesuai dengan ajaran Islam itu namanya akhlak ya, akhlak. Kalau adab, karakter dan lainnya itu menyesuaikan dengan konteks budaya. Tapi dalam Islam itu ada disebut dengan akhlak. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu ada syat Al-Qur'an tentang hal tersebut. Nah, dalam proses perjalanannya ya manusia itu dari la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa, maka manusia melahirkan, menemukan pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan yang ada itu berasal dari pengetahuan sebelumnya, dari warisan-warisan ilmu yang ada sebelumnya. Karena itu, dalam konteks ilmu dan pengetahuan, maka yang disebut dengan ilmu itu harus didasarkan atas pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Nah, ini dilakukan juga ketika saudara menulis karya ilmiah. Ya, karya ilmiah yang saudara tulis itu tidak berdiri sendiri, tapi juga didasarkan atas apa? Atas penelitian terdahulu yang relevan. Nah, biasanya itu ya, jadi ilmu itu tidak tiba-tiba muncul, tetapi didasarkan atas pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Alat komunikasi yang ada di depan kita, baik gadget, gawai, handphone, ataupun laptop, ya dengan beragam tipe mereknya, itu adalah berangkat dari sesuatu yang sangat sederhana. Sekarang sudah menjadi alat yang memang dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, itu berangkat dari suatu pengetahuan ilmu-ilmu yang sebelumnya. Nah, kemudian termasuk juga pendidikan Islam itu mendapat tantangan-tantangan yang signifikan ke depan itu. Apa tantangan-tantangannya? Dalam mewujudkan manusia yang sempurna, al-insan kamil, dalam mewujudkan manusia yang paripurna dengan tauhidnya, dalam mewujudkan manusia yang mampu ya mengamalkan ajaran Islam dengan baik ya melalui pendidikan Islam, itu pada saat ini banyak sekali tantangannya. Apa tantangan utamanya? Nah, di sini ada tantangan kritis ya. Salah satunya adalah kalau dikaitkan dengan konteks saat sekarang, maka disebut dengan adanya arus informasi dan teknologi yang seolah-olah tak terkendali. Arus teknologi dan informasi yang terkendali itu bisa menyebabkan hoax ya, berita-berita yang tidak berdasar. Bisa menyebabkan degradasi atau
krisis moral, bisa menyebabkan sekularisasi yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sekuler. Jadi agama parsial, dianggap sepotong-sepotong, urusan dunia, urusan agama, agama. Padahal dalam Islam itu, fa inna dunya balakun ilal akhirah. Cara mencapai akhirat. Jadi jalan untuk mencapai akhirat. Nah, pada konteks saat ini kita dihadapkan oleh kondisi di mana pendidikan Islam itu berhadapan dengan beragam teknologi dan perkembangan mutakhir. Karena itu maka kecerdasan untuk mendapatkan berita dan menyebarkan berita itu adalah sebuah kecerdasan yang utama, ya. Jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang tidak berdasar, hoax. Islam melarang itu. Bahkan dalam undang-undang positif, orang yang menyebarkan berita bohong itu kena juga sanksi pidana, ya, ada aturannya. Nah, itu adalah kecerdasan saat ini, ya, yang dulu tidak dimiliki. Kenapa? Karena pada masa lalu orang semakin banyak baca buku, semakin paham. Kalau sekarang orang kelebihan kebanjiran informasi. Karena kebanjiran informasi, maka harus memiliki kecerdasan untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Nah, termasuk juga dalam pendidikan Islam. Itu juga ada potensi mendapatkan hal tersebut. Yang kedua, tantangan dalam pendidikan Islam itu adalah moral. Nah, sekarang ini kita ini sudah berada dalam sekat-sekat yang hampir pudar, ya. Tidak ada sekat-sekat antara negara, ya. Batas geografis seolah-olah hilang. Dengan apa? Dengan munculnya aplikasi dan media sosial, ya. Kita bisa melihat film-film dari luar negeri begitu maraknya itu di aplikasi TikTok, YouTube, ya, kita bisa akses. Itu adalah sebuah penyebaran budaya. Kalau itu tidak dikendalikan atau tidak diantisipasi sejak dini, ya bisa saja budaya kita itu terkikis. Atau mungkin kita menjadi sindrom atau tidak percaya diri kepada budaya kita. Dan itu adalah sebuah tantangan. Kemudian selanjutnya adalah potensi sekularisasi. Bukan hanya potensi sekularisasi sebenarnya, banyak sekali potensi-potensi termasuk juga kapitalisme, ya, yang tadinya kita apa-apa bergotong royong, sekarang mulai pudar. Itu adalah tantangan-tantangan saat ini. Namun tantangan itu bagi seorang akademisi, ya, atau seorang yang melihat itu sebagai peluang, maka tantangan itu harus dijawab menjadi peluang. Apa peluangnya? Pertama, di samping ada dampak negatif, maka teknologi pun ada dampak positifnya. Di antaranya adalah adanya akses pengetahuan, adanya inovasi-inovasi pembelajaran, adanya dakwah-dakwah digital yang bisa menyasar banyak orang. Apa kemudian akses pengetahuan itu? Ya, sekarang proses pembelajaran saat ini sangat jauh berbeda dengan proses pembelajaran pada masa lalu. Media sudah cukup banyak, baik itu audio, baik itu visual, dan lainnya itu sudah cukup banyak. Nah, maka kemudian bagi guru PAI itu ditantang untuk mampu menyuguhkan teknologi mutakhir dalam proses pembelajaran. Kedua, guru-guru PAI juga dengan adanya aplikasi dan informasi itu harus memiliki akun, ya. Kenapa memiliki akun? Karena dia bisa berbagi untuk dakwah dan lainnya. Nah, jadi peluang untuk dakwah, untuk dikenal, sekarang memiliki potensi yang lebih besar dibanding sebelumnya. Nah, karena itu, ya, pendidikan Islam itu ditantang untuk apa? Bertransformasi. Apa sih transformasi? Berpindah, ya. Berpindah dari sebelumnya tradisional atau fundamental menjadi mercusuar, ya, yang membimbing umat di tengah pusaran perubahan. Jadi kita sedang menuju perubahan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan itu harus dijawab. Nah, terutama dalam konteks pendidikan. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan dunia, ya, ini bisa kita lihat ada era, ada teknologi, ada implikasi, kemudian pendidikannya apa, respon pendidikannya.
Nah, kita bisa melihat dalam konteks sejarah ada zaman di mana zaman 1.0 ya, zaman 1.0. Nah, zaman itu apa yang ditemukan pada saat itu mesin uap. Nah, ini sudah beralih. Orang-orang yang dulunya menggunakan transportasi, menggunakan tenaga hewan, menggunakan air, sudah berubah menggunakan mesin uap. Orang pergi haji pada saat itu tidak menggunakan perahu tradisional, tapi sudah menggunakan perahu walaupun proses perpindahannya berbulan-bulan. Kita ke Mekah itu bisa 1 tahun, bahkan bisa 8 bulan, terakhir bisa 6 bulan ya, atau 3 bulan. Nah, sekarang sudah tinggal 9 jam langsung sampai. Itu abad 1.0. Apa implikasi pada abad itu? Pada saat itu sudah ada karena bisa membawa beban dalam jumlah banyak, ada yang disebut dengan urbanisasi, proses perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Apa respon pendidikan? Pendidikan pada saat itu, terutama pendidikan Islam, karena memang pada abad ke-18 itu dalam ta'akhur ya, terlambat dalam masa kemunduran, maka cenderung pendidikan Islam itu berada di bawah dominasi Barat. Karena Barat dianggap sebagai sebuah kemodernan. Maka dalam konteks Indonesia aja pada abad itu ya muncul gerakan-gerakan bagaimana untuk memodernisasi pendidikan. Salah satunya muncul gerakan-gerakan Muhammadiyah dan juga gerakan Nahdlatul Ulama ya, dan gerakan-gerakan lainnya termasuk juga Syarikat Islam yang sebagai pendiri awal. Nah, kemudian ada lagi yang 2.0 ya. Apa yang ditemukan pada zaman itu? Listrik. Dengan listrik orang bisa memproduksi massa. Dengan listrik gaya orang berubah ya. Nah, implikasi sosialnya adalah apa? Globalisasi awal dan korporasi. Ya, kemudian pada zaman itu juga berdampak munculnya sekolah-sekolah modern dan sekolah-sekolah yang mengintegrasikan kurikulum Islam dan kurikulum lokal yaitu nasional. Kemudian ada lagi ya, kalau kamu ditanya nih harus ngerti apa sih zaman sekarang kan 4.0 ya, bahkan 5.0. Ada industri 3.0 C.0 ya pada abad 20. Itu apa ditemukan? Internet, komputasi komputer. Nah, tapi pada saat abad awal itu jangan kamu kira secepat sekarang komputer itu. Tidak, masih lambat, jaringannya masih lambat. Bentuk-bentuk handphone, bentuk-bentuk alat komunikasi masih tidak modern seperti saat ini. Alat penyimpanan tidak keren saat ini, masih berbentuk floppy disk, masih berbentuk CD-R, CD-RW, masih berbentuk akhirnya flash disk. Sekarang sudah berbentuk penyimpanan cloud ya. Jadi kita tidak punya perangkat, yang penting ada jaringan. Itu ya sesuatu yang memang sudah berubah. Nah, kemudian ada lagi, ada abad 0.0 yaitu sekarang nih ya, sudah merambah ada AI artificial intelligence, ya, big data yang besar, kesadaran buatan. Nah, kemudian ada lagi implikasinya apa? Otonomisasi. Jadi robot yang sudah mulai menggantikan manusia. Kemudian apa respon pendidikan Islam? Ada etika, ada dakwah, dan segala macamnya. Yang kemudian itu semua adalah harus memanfaatkan dan menyesuaikan diri dengan konteks zamannya. Nah, jadi pendidikan itu harus memanfaatkan, harus menyesuaikan dengan konteks dan teks zamannya. Oke, teman-teman sekalian, sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan tidak terkait dengan materi ini? Is, ada pertanyaan, Is? Imron, ada pertanyaan? Tita, ada Tita? Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, itu tadi ada teman-teman yang belum bisa diizinin mau masuk. Sudah diizinkan semua. Ini secara otomatis bisa masuk ya. Oke ya, teman-teman sekalian, itu saja materi yang disampaikan hari ini. Saya berharap teman-teman semua bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya ya.
Nanti kalaupun memungkinkan ada rekamannya, saya akan sampaikan rekamannya di kelas. Tolong dipelajari materi dengan sebaik-baiknya, karena memang kita ini perkuliahan itu kalau tidak cuma tinggal 2 atau 3 kali pertemuan lagi ya. Teman-teman yang belum menyerahkan tugas UTS, UAS, UAS nanti belakangan UTS dan lainnya, itu segera menyerahkan pada link yang sudah disediakan. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih semua. Saya izin pamit duluan. Baik Pak.